Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keseluruhan aktivitas manusia, kita seringkali lupa bahwa jantung kita berdetak, paru-paru kita mengembang dan mengempis, tidur atau tidak tidur, itu otak kita tetap bekerja. Supaya apa? Supaya manusia merasa nyaman dan aman dalam memulai sesuatu. Nah, sekarang kita mulai pembahasan baru masuk tentang fungsi khusus sel, supaya kita tahu bahwa sel-sel itu saling bertali temali atau saling bekerja sama untuk mendukung manusia dalam produktivitasnya. Dan ada banyak sekali pertanyaan di dalam homeostasis ini, seperti pertama, bagaimana tubuh manusia itu mengatur tekanan darah sebagai bagian dari homeostasis? Kedua, mengapa homeostasis itu penting bagi tubuh manusia? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tubuh manusia itu mengatur tekanan darah melalui mekanisme seperti penyempitan atau pelebaran pembuluh darah, vasokonstriksi atau vasodilatasi, dan pengaturan volume darah oleh ginjal. Kedua, homeostasis itu penting karena menjaga kondisi internal tubuh tetap stabil, memungkinkan sel dan organ itu berfungsi dengan optimal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu fungsi khusus sel. Pada organisme multisel, setiap sel juga itu melakukan fungsi khusus yang biasanya adalah modifikasi atau elaborasi suatu fungsi dasar sel. Ini beberapa contohnya. Dengan memanfaatkan kemampuannya membentuk protein, sel-sel kelenjar sistem pencernaan itu menyekresi berbagai enzim pencernaan yang menguraikan makanan yang masuk. Enzim adalah protein khusus yang mempercepat reaksi kimia tertentu dalam tubuh. Ginjal tertentu mampu secara selektif menahan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan ke dalam urin karena kemampuannya yang sangat khusus untuk mengontrol pertukaran bahan antara sel dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah kontraksi otot. Kontraksi otot yang melibatkan gerakan selektif struktur-struktur internal untuk menghasilkan tegangan sel otot adalah elaborasi kemampuan inheren sel-sel ini untuk menghasilkan gerakan intrasel. Intra berarti di dalam sel. Dengan menggunakan kemampuan dasar sel untuk berespons terhadap perubahan di lingkungan sekitar, sel-sel saraf menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik yang menyampaikan informasi tentang perubahan yang memicu respons sel saraf tersebut ke bagian tubuh lain. Oke, sebagai contoh, sel saraf di telinga dapat menyampaikan informasi ke otak tentang suara di lingkungan luar. Tiap-tiap sel melakukan aktivitas khusus ini selain melaksanakan berbagai aktivitas mendasar yang diperlukan oleh semua sel. Fungsi dasar sel penting bagi kelangsungan hidup tiap-tiap sel. Sedangkan kontribusi khusus dan interaksi di antara berbagai sel pada suatu organisme multisel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup tubuh keseluruhan. Seperti mesin yang tidak berfungsi kecuali semua bagiannya tersusun secara benar. Sel-sel tubuh manusia juga itu harus tersusun secara spesifik agar dapat melaksanakan proses-proses tubuh secara keseluruhan untuk mempertahankan hidup. Misalnya pencernaan, pernafasan, dan sirkulasi. Sel secara progresif itu tersusun menjadi jaringan, organ, sistem tubuh, dan akhirnya tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, tingkat jaringan. Jaringan itu apa? Jaringan adalah sekelompok sel dengan spesialisasi serupa. Sel-sel yang struktur dan fungsinya serupa itu bergabung untuk membentuk jaringan yang terdiri dari 4 tipe primer: jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Setiap jaringan itu terdiri dari sel-sel dari suatu tipe tertentu bersama dengan bahan ekstrasel. Ekstra berarti di luar sel, dalam jumlah bervariasi. Jaringan otot itu terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri untuk berkontraksi, yang menghasilkan tegangan dan melakukan gerakan. Terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka yang menggerakkan tulang, otot jantung yang memompa darah keluar jantung, dan otot polos yang mengontrol gerakan isi organ dan saluran berongga. Misalnya, pergerakan makanan melalui saluran cerna. Jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel yang khusus memulai dan menyalurkan impuls listrik. Kadang-kadang dalam jarak yang sangat jauh. Impuls listrik ini bekerja sebagai sinyal yang menyalurkan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Sinyal ini penting untuk kontrol, koordinasi, dan komunikasi dalam tubuh. Jaringan saraf itu ditemukan
ditemukan di otak, korda spinalis, saraf, dan organ indera khusus. Jaringan epitel itu terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri pada pertukaran bahan antara sel dan lingkungannya. Setiap bahan yang masuk atau keluar tubuh itu harus melewati suatu sawar epitel. Jaringan epitel itu tersusun menjadi dua tipe struktur umum, lembaran epitel dan kelenjar sekretorik. Lembaran epitel adalah lapisan sel-sel epitel yang berikatan satu sama lain secara erat yang membungkus dan membatasi berbagai bagian tubuh. Sebagai contoh, lapisan luar kulit adalah jaringan epitel. Demikian juga lapisan dalam saluran cerna. Secara umum, lembaran epitel itu berfungsi sebagai batas yang memisahkan tubuh dari lingkungan luar dan dari isi rongga yang membuka ke lingkungan luar. Misalnya lumen saluran cerna. Lumen adalah rongga di dalam suatu organ atau saluran berongga. Hanya pertukaran selektif bahan yang dapat terjadi antara bagian-bagian yang dipisahkan oleh suatu sawar epitel. Jenis dan luas pertukaran terkontrol ini bervariasi bergantung pada letak dan fungsi jaringan epitel. Sebagai contoh, kulit itu hanya dapat mempertukarkan sedikit bahan antara tubuh dan lingkungan luar sehingga kulit itu berperan sebagai lapisan pelindung. Sementara sel-sel epitel yang melapisi bagian dalam saluran cerna itu dikhususkan untuk menyerap nutrien yang datang dari luar tubuh. Kelenjar adalah turunan jaringan epitel yang khusus melakukan sekresi. Sekresi adalah pengeluaran dari suatu sel sebagai respons terhadap rangsangan yang sesuai produk-produk spesifik yang dihasilkan oleh sel. Kelenjar itu terbentuk selama perkembangan masa mudigo oleh kantong-kantong jaringan epitel yang masuk ke dalam dari permukaan atau disebut juga invaginasi dan mengembangkan kemampuan sekretorik. Terdapat dua kategori kelenjar yaitu eksokrin dan endokrin. Jika selama perkembangan sel-sel penghubung antara sel permukaan epitel dan sel kelenjar sekretorik di dalam invaginasi itu tetap utuh sebagai suatu saluran antara kelenjar dan permukaan, maka terbentuk kelenjar eksokrin.